Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman yang udah sempetin hadir. Nah, saya mau tanya, buat kasih ada yang kendala nggak kira-kira di tata cara itunya? Mungkin ada yang kendala kayak, Kak, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, gitu. Oh, Kira-kira ada kendala nggak? bingung bingung pas bikin desain poster buat jasa live streamnya aja sih Kak. Terus sama kayaknya copywriting yang buat Jadi, jasa live stream juga belum maksimal. oke, di copywriting itu ya. Oke, kalau buat ads ada kendala nggak kira-kira di Facebook? Ads Facebook nggak ada kendala sih Kak. Oke, nggak ada kendala ya. Oke, nah nanti aku kasih ini buat apa? Aku kasih tutorial untuk di TikTok Ads dulu. Nah, dari aku, oke, dari aku mau share screen dulu untuk um, TikTok Ads. Cuman aku kayaknya harus pakai HP dulu deh. Tunggu ya. Oke. Oke, atau aku langsung jelasin dulu pakai ini ya, pakai tutorial TikTok Ads. Kasih juga boleh buka TikTok Ads Manager atau TikTok Ads.com. Jadi uniknya gini, kalau misalkan TikTok Ads itu akunnya beda dengan akun TikTok gitu. Jadi ada akun TikTok, ada akun TikTok Ads Manager. Nah, ini beda dengan boosting. Kalau ditanya TikTok Ads itu yang boosting itu kan ya, Kak? Nah, jawabannya bukan gitu. Jawabannya bukan yang boosting gitu. Beda lagi gitu ya. Kalau yang boosting itu yang dari HP itu namanya boosting gitu. Nah, tapi kalau TikTok Ads itu bukan bukan apa? Bukan boosting. Nah, dan dia ada minimalnya. Minimalnya dia 222.000. Jadi 200.000 plus 11% pajaknya. Gitu. Nah, kalau ditanya lebih mending efektif mana? Jawabannya sebenarnya lebih efektif pakai TikTok Ads Manager gitu ya. Nah, jelas gitu maksudnya kalau fiturnya lebih banyak ya pasti jauh lebih advance kan gitu. Nah, oke, itu tentang perbedaannya. Jadi ada dua nih yang harus dari Kasni dan teman-teman tahu yang nonton video gini ya, gitu ya. Nah, jadi TikTok Ads Manager dengan TikTok Ads dari HP itu beda, gitu. Nggak sampai sini kira-kira. Iya. Jadi kalau di Berat, HP itu boosting. berarti yang di HP itu boosting ya Kak. Berarti kalau yang TikTok Ads Manager itu harus dioperasiin lewat laptop PC gitu ya. Betul, dan ada minimalnya deh. Coba deh kalau kamu mau praktek langsung, aku pandu. Ini aku ada advertising TikTok. Coba kamu lakukan pendaftaran dulu juga boleh atau login with TikTok gitu. Jadi akunnya ada tuh ya. Kamu bisa ke ads.tiktok.com. Nah, kalau kamu mau praktek, praktek sambil lihat. Jadi kalau mau praktek sambil lihat PDF-nya ke sini ya gitu. Ini aku kasih ini. Atau buka aja ads.tiktok.com sama aja kok gitu. Nah, coba login with TikTok. Nanti kasih aku yang susah itu di pendaftarannya aja sih sebenarnya. Kalau aku login with TikTok, aku udah langsung ke dashboard gitu ya kan. Kalau dari Hasni mungkin harus A B C D dulu gitu kan. Gitu. Oke. Nah, aman udah pada buka ininya. Sembari yang ini saya kasih PDF-nya lagi. Sorry. Ini teknik TikTok Ads buat yang baru gabung. Oke, nah kalau login with TikTok ntar jadi kayak gini. Gitu ya. Nah, oke, aku lanjut dulu. Oke, dari Kasni udah coba login with TikTok di itunya.
buat kita cobain step-stepnya. Oke, belum Kak, sebentar. Oke, boleh. Aku tunggu dulu deh. Kak mau nanya untuk login yang ads TikTok itu pakai akun TikTok yang ada di HP bisa atau enggak ya Kak? Bisa, cuman kamu nggak bisa login dari HP. Oh, soalnya Maksud pas aku coba login katanya emailnya nggak terdaftar. Tapi pas aku cek akun TikTok pakai email yang udah aku masukin itu. coba dikliknya langsung ke sini deh. Langsung ke, sorry. Oke, cancel. Jadi langsung diklik login with TikTok. Jadi Bentar kamu Kak. bukan enter ini. Jadi gini, akun TikTok dengan akun TikTok Ads Manager gitu. Kita namanya akun iklan deh ya. Akun TikTok dengan akun iklan itu berbeda. Akun TikTok itu nggak bisa nge-ads akun lain ya, kecuali diotorisasi gitu. Nah, dan itu pakai HP gitu. Ya, boosting namanya bukan di iklan tapi. Nah, kalau misalkan akun Ads Manager itu bisa bisa ngehandle beberapa akun atau video. Kalau Kak Erni juga mau coba juga boleh. Teman-teman yang sambil gabung boleh mau coba. Buat PDF-nya udah ada di materi sebenarnya, cuman saya kirim lagi buat yang baru gabung. Jadi kalau mau coba daftar dulu, coba daftar dulu. Oke, kalau udah ada yang daftar gini, jadi login with TikTok langsung ya. Nanti diklik aja authorize. Nah, saya langsung lanjut ke sini nih. Step pertama tuh isi pembayaran. Jangan lupa ada 11%. Tidak, jangan lupa ada 11%. Ya, jangan lupa ada 11%. Jangan lupa ada 11%, teman-teman. Oke, ada yang udah coba berhasil buat login with TikToknya kalau dia mau praktik? Maksudnya saya pandu dari PDF, teman-teman login. Gitu. Oke, ada yang udah ini? Atau mau lanjut dulu? Oke, lagi otorisasi. Lanjut dulu aja, Kak. Oke, saya lanjut ya. Step pertama, isi saldo. Nah, sebenarnya saya pengen coba teman-teman praktik. Ya, saya lupa waktu itu buat ini. Buat ngingetin, untuk buatin dulu. Nah, oke, ada tujuan iklannya. Sekarang ada tambahan. Tambahannya itu adalah toko, teman-teman. Ya, tambahannya itu adalah toko, teman-teman. Jadi teman-teman bisa, apa ya, bisa langsung ngarahin ke toko. Oke. Nah, sampai sini ada yang bingung nggak kira-kira? Atau masih coba-coba otorisasi? Saya lanjutin dulu ya. Kalau ada yang masih coba otorisasi, boleh bilang ya, Mas, saya lagi masih otorisasi. Gitu. Maksudnya kalau nggak fokus, bilang dulu. Saya nanti kasih kesempatan untuk otorisasi. Nah, saya jelasin dulu, teman-teman. Ya.
buat pilihannya. Jadi tambahannya sekarang adanya TikTok Shop, bisa bisa langsung ke shop ya, gitu. Nah, oke, saya langsung lanjut dulu penjelasannya. Em, oke, di sini ada jangkauan gitu. Nah, oke, dari teman-teman aman, aman ya. Saya lanjutin dulu. Di sini kayak Kak masih ini, oke, nggak apa-apa ya. Nanti boleh tonton ini dulu. Jadi ini jangkauan. Teman-teman tahu Iben, ya? Tahu nggak kira-kira Iben atau Vina Mulyana, tahu nggak Tahu Kak, tahu. Iben? Nah, oke. Jadi gini, pas main TikTok, jadi kan aku waktu itu masih apa ya, masih sering lihat TikTok gitu. Tapi waktu itu TikTok TikTok itu belum serame sekarang. Rame tapi belum serame sekarang gitu. Waktu itu aku follow dia itu kalau nggak salah followersnya masih 10.000 atau 8 ribuan, aku lupa gitu. Nah, aku inget banget konten yang dia sponsori waktu itu lewat di berandaku adalah konten waktu dia wawancara anak kecil. Ya, bahkan sampai sekarang kan. Tapi waktu itu anak kecil dikasih uang, tapi pertanyaannya itu simple banget. Kayak dia kasih 10.000, dia kasih 20.000, tapi simple banget pertanyaan. Cuman kayak perpangkatan, pertambahan. Ya, nah konten yang menarik, dia ada modal beriklan, konten menarik, ada modal iklan. Yang ketiga adalah konsistensi. Ya, akhirnya nganterin dia seperti sekarang. Nah, aku inget banget masih 10.000 aku follow. Nah, tapi sekarang udah berapa juta gitu ya di akunku. Nah, em, dia tuh ya kalau misalkan buat influencer atau kita buat nyari followers, pilihnya ini jangkauan gitu ya. Aku nggak tahu apakah dia nge-boost atau enggak gitu ya. Apakah dia maksudnya nge-boosting dari HP atau dari TikTok Ads Manager gitu ya. Tapi dia pertama kali sponsor itu adalah adalah video dia waktu wawancara anak kecil. Atau teman-teman aku nggak tahu ingat nggak sama kayaknya hampir semua lagi gini kayak kalau video ini lewat di FYP lo, berarti lo lagi ada takdir buat kerja ini. Nah, itu di-boosting juga dengan jangkauan, teman-teman. Ya, ada video saya lupa video apa. Kalau misalkan akun ini. Nah, oke. Yang ketiga itu waktu Vina Mulyana kalau nggak salah bahas CV itu pernah masuk ke aku, ya. Tapi aku lupa waktu itu followersnya berapa, tapi belum belum segede sekarang. Nah, kebanyakan dari influencer ya, itu pakainya ini jangkauan. Tapi gini, teman-teman, buat teman-teman misalkan ada cita-cita jadi influencer. Nah, ini nggak bisa bermodalkan jangkauan doang, videonya menarik dan konsistensi teman-teman. Jadi harus konsisten juga. Kalau teman-teman nggak konsisten, ya ya teman-teman nggak ini ya. Dulu jadi gini, kalau influencer bisa menyisihkan sebagiannya. Misalkan gini, influencer tuh nggak ujuk-ujuk dia jadi influencer dari nol banget 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 enggak. Misalkan gini, contoh dia punya tabungan, dia punya kerja, dia bekerja gitu, dia bekerja, dia menyisihkan sebagian gajinya gitu ya. Dia buat konten, rajin buat konten, lalu diiklankan. Nah, itu terus berlanjut berlanjut. Nah, itu yang terjadi dengan beberapa influencer. Ya, dulunya dia punya kerja, kerja di sini, kerja di sini, kerja sini. Bahkan ada influencer yang itu rekan saya gitu ya, rekan saya dalam bermitra gitu. Nah, pasan dia dulu di kantor ini deh, pas gue di kantornya ada dia deh, kok sekarang udah jadi chef TikTok gitu. Nah, banyak banget yang kayak gitu, teman-teman gitu ya, kayak kerja nyisihkan, kerja nyisihkan, ya habis kerja bikin konten, iklan, iklan, iklan. Nah, itu jangkauan. Ya, dia lebih semut, ya jadi dia nanti tulisan di bawahnya disponsori. Cuman gitu doang, dan itu kecil banget tulisannya. Nah, ini buat nyari followers dan ini agak kurang cocok untuk brand sebenarnya. Agak kurang cocok untuk brand kalau langsung penjualan. Saya ulangi lagi, agak kurang cocok untuk penjualan. Ya, tapi teman-teman lihat kliennya ya. Gini, ada klien yang bilang
Mas, yang penting brand saya dikenal aja bukan penjualan. Penjualan saya selalu ke pabrik, penjualan saya langsung ke ini, penjualan saya udah di salon gitu, skincare. Saya punya salon sekian, skincare saya dipakai sama salon saya sendiri gitu. Ya, kalau ada yang mau beli nggak apa-apa, cuman saya pengen dikenal aja salon saya gitu. Ya udah, berarti jangkauan gitu. Kalau misalkan kalau misalkan dia bilang, "Mas, saya mau langsung pembelian." Saya mau langsung ada yang ngechat saya. Itu lalu lintas kunjungan gitu ya. Jadi tergantung gimana kliennya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak jangkauan? Aman ya? Nah, lalu lintas kunjungan ini buat naikin traffic doang. Traffic ya, traffic. Bedanya kalau yang ini, kita bisa tambahin tombol. Tombol follow. Atau tayangan profile. Kalau yang ini, cuman nge-boost video doang. Ya, cuma naikin view video doang. Jadi dia nggak ada tombolnya. Kayak misalnya teman-teman kalau nonton sesuatu sampai habis, disponsori pakai jangkauan, dia ada tulisan follow di bawahnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, yang kedua ini penginstalan aplikasi. Jelas ini buat aplikasi, teman-teman. Oke ya, kalau prospek itu kayak form di Facebook. Jadi kalau teman-teman klik, dia teman-teman bakal ditulis nih, nama teman-teman siapa, dari perusahaan apa, jabatannya apa. Nah, dia cuma buat ngumpulin data. Nanti dia bakal di follow up sama CS. Nah, dia harus di follow up sama CS. Ini biasanya buat jasa ya. Ya, tapi saya nggak nyaranin ini sebenarnya di TikTok agak kurang. Kayak interaksi komunitas, ya. Jadi teman-teman kalau udah punya followers, pengen konten rame, udah punya followers nih, banyak. Contoh misalkan kayak DSA deh, punya 142 followers. Pengen rame nih kontennya, FYP, pilih interaksi komunitas. Pakai komunitas sendiri dulu, nanti biar tersebar. Gitu. Ya, kalau penayangan video, itu bisa ke follower sendiri, bisa ke yang belum follow. Tapi kalau misalkan yang interaksi komunitas, kebanyakan follower sendiri. Gitu ya. Jadi dia bakal ngebantu gitu ya. Nah, oke. Sebenarnya saya juga jarang pakai interaksi komunitas, jarang banget, hampir nggak pernah pakai interaksi komunitas gitu ya. Buat nge-boosting nge-boosting konten saya jarang, jarang banget. Penayangan video, iya. Lalu lintas kunjungan atau pembelian sekarang ada penjualan gitu ya. Ada taman penjualan dan TikTok Shop gitu. Kalau penjualan itu pakai konversi ya. Kalau penjualan itu konversi yang ini buat website, misalkan teman-teman jualan di website. Contoh deh kayak kayak kita deh, kami kelas.dsarea.com. dsarea.com. Nah, ini ya, kami pakainya konversi. Jadi itu tujuannya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Atau saya kecepatan kira-kira? Kak, apa bedanya pakai yang jangkauan sama yang penayangan ya? Maksudnya kalau misalnya kita pakai iklan yang jangkauan dalam bentuk video, bukannya itu sama aja kayak penayangan video ya? Em, ada bedanya, eh Mbak. Jadi gini, sebenarnya bedanya itu simple. Ketika kita selesai nonton, kalau di penayangan video itu CTA-nya kurang membantu. Contoh gini, saya pengen cari followers, CTA-nya follow saya. Ya, CTA-nya adalah follow saya. Nah, itu nggak ada di penayangan video. Tapi kalau teman-teman, kalau misalkan bahas nih pilihnya adalah jangkauan, ya, bahas nih pilihnya jangkauan nih. Habis jangkauan, bahas di apa ya? Kalau jangkauan, bahas nih lihat iklannya, nanti di ujung akhirnya tulisan tombol follow, tombol ikuti, atau lihat profil. Itu jangkauan. Tapi kalau di pertandingan video, itu nggak ada CTA-nya yang kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi bedanya itu sebenarnya. Nah, oke. Itu bahas ini udah masuk ke situ. Ntar saya ini ya, saya pandu ya. Oke. Sampai sini aman dulu nggak buat ininya? Buat bahas nih. Aman, Kak. Oke. Dari bahas ini mau ini nggak? Mau saya scan? Saya belum izin ke ini soalnya. Ke tim untuk pakai akun DSA untuk dipraktikin. Karena kan ada data-data iklan ya, baik punya kita maupun punya klien gitu. Mau share screen untuk saya pandu? Oh, boleh, saya coba dulu ya, Kak. Oke. Buat teman-teman juga boleh dicoba.
Udah terlihat belum, Kak? Oke, coba ya. Oke, nah ini klik campaign, nanti Mbak kliknya create deh coba. Oke, nah ini pilihnya tunggu tuh. Kita agak beda ya. Oh, paste. Oke, coba pilih yang eh coba pilih yang advance dulu deh. Nah, oke. Nah, ini teman-teman. Oke, baik ini ada community interaction sama ya. Reach itu jangkauan, cuman bedanya bahasa Inggris doang ya ini bawah-bawah. Bawah. Nah, lead itu adalah prospek ya. Nah, sekarang ada produk sale. Kalau produk sale itu buat ke TikTok Shop. Oke, sekarang kita mau apa dulu nih? Kasni. Kasni mau apa dulu? Mau coba yang mana dulu? Coba yang rich kali ya, Kak. Oke, boleh deh. Yang Rich. Oke, boleh. Tesnya, oke. Campaign name-nya bebas ya. Tes DSA boleh. Oke. Kalau nggak salah aturan di setting akunnya dulu. Tapi kamu udah setting akun belum? Nih. Tadi setting akun buat jenis profile company-nya doang, Kak. Oh ya udah, is oke berarti udah ya. Nanti kalau ada yang kendala Iya. kabarin ya yang itu. Oke, boleh lanjut aja. Nah, daily ini you must be budget 500.000. Isi 200.000 aja. Tuh 2345. Oke. Nggak apa-apa kok merah gitu. Nggak apa-apa. Coba klik klik continue coba. Bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, coba deh. Kamu daily-nya diganti. Diganti jadi daily-nya tuh diganti daily-nya. Oke, 500.000. Lifetime. Oke, 500.000 coba. Oke. Yang exit-nya coba deh. Yang tadi exit bawah di. Oke, is oke deh. Continue dulu. Udah continue.
Nah, oke. Nah, ini placementnya. Placementnya coba kamu klik advanced setting. Maaf Kak, tadi yang exitnya ini kenapa? Yang ini ya? Iya, coba diklik di atas deh. Itu tulisannya gimana? Tunggu bentar. Oke, agak berat ya. Sinyalnya agak lemot Kak. Iya. Tapi sebenarnya emang berat sih. Memang harus RAM RAM 4 buat teman-teman kalau misalkan mau praktek di TikTok Ads Manager ini ya, RAM-nya harus 4 ya. Saya pun kalau misalkan ada tim, saya bakal tanya RAM-nya 4 nggak buat TikTok Ads Manager gitu. Jadi kalau nggak 4 susah. Pengalaman saya pakai RAM 2 susah dulu awal-awal. Ini beneran ya ke sini Kak? Oke, tunggu, 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 tunggu. Ini buat kayak ini ya. Oke, ini kamu advance advance settingnya dulu aja nih yang bawah. Sorry, iya. Video download, user comment. Oke. Placementnya TikTok. Oke, ini uniknya kalau akun baru. Kita agak beda sih. Kalau di aku tuh placementnya ada beberapa pengle dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, bawah dulu. Berarti dia dari TikTok doang. Demografik. Oke. Nah, ini save audience tuh gampangnya kalau kamu pernah nyimpen audience gitu ya. Oke, bawah-bawah lagi, bawah lagi. Fungsinya sih sebenarnya buat, oke. Kita mau apa dulu nih? Oke, kita mau produknya apa dulu? Kita mau pura-pura produknya apa dulu nih kira-kira? Skincare atau makeup aja Kak yang gampang. Oke, boleh. Kira-kira kalau misalkan produk skincare, coba 18 deh. 18 bisa nggak ya? 18 dari 24 sampai 34 berarti. Oke. Location Indonesia nih. Kalau location, aku masih bingung sih. Yo, bawah, bawah, bawah. Aku masih cocokin sama punya aku ya. Language. Oke. Spending. Kayaknya boleh. Hack spending power juga boleh sih sebenarnya. Sebenarnya kalau hack spending power, ya orang-orang yang belanja doang ya. Jadi gini, kalau contoh, aku baru main TikTok seminggu, aku nggak pernah belanja di TikTok Shop, aku nggak bakal dapet iklannya, itu sih. Tapi kalau misalnya aku sering belanja di TikTok Shop, aku bakal bisa dapat iklan kakak, gitu. Sebenarnya tergantung sih dari tiap industri. Aku bilangin lagi tergantung dari setiap industri ya. Coba deh expanding powernya dicentang aja nggak apa? Ini aku cobain. Oke. Nah, audiensnya bawah, bawah, bawah. Langsung ke interest behavior aja. Nah ini. Coba deh dicari. Nah, oke, cari skincare-nya itu tuh. Interestnya di skincare-nya. In skincare tuh ini. Oke.
boleh kalau mau pakai itu hashtag interaction sebenarnya. Tapi ini aja, Kasni, sorry. Kalau misalkan di TikTok itu udah langsung ada. Jadi misalkan kamu beauty personal care. Nah, coba di ini aja. Sorry, beauty personal care-nya di listnya coba deh. Kamu lihat deh. Maksudnya biar sesuai. Nah, beauty personal care-nya di bagian apa nih? Skincare. Soalnya gini, aku nggak tahu ya. Tapi baiknya sebenarnya, nah, skincare gitu. Skincare-nya misalkan di bagian mana tuh? Nah, misalkan di bagian facial care-nya, centangnya facial care. Atau kamu mau skincare langsung boleh gitu. Jadi kalau hair care beda lagi. Saranku gini, buat produksi sebenarnya jangan terlalu luas. Biarpun dia suka merawat diri, aku nggak setuju sih buat dicentang semua tentang beauty-nya gitu. Berarti ini pilih yang facial care-nya aja dulu ya, Kak. Hmm, gitu. Taruhlah kita buat buat moisturizer deh ya, contoh aja. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Oke, udah. Itu aja dulu. Di interest dulu aja. Langsung ke video interaction deh coba. Sorry ya. Ke video interaction ya coba. Enggak, kamu tetap di situ. Sorry. Kamu tetap di situ. Nah, kamu ke video interaction ya. Jadi ini aja. Nah ya, jadi di setting banyak juga aja beauty and style. Nah, beauty and care misalkan. Atau beauty and style juga boleh. Kan ini cuma interaction video ya. Interaction video. Oke. Terus kreator interaction-nya diatur juga. Terus kalau hashtag, nah hashtag kamu harus riset dulu ya. Tapi aku langsung pilihin aja. Oke, cari tentang fashion and beauty itu boleh deh. Nah, hashtag hashtag interaction boleh. Misalkan skincare atau moisturizer atau tips skincare atau rekomendasi skincare. Coba deh, rekomendasi skincare. Ada nggak? Eh, nah, oke, masuklah 2 juta gitu. Sebenarnya harus di reset dulu ya, cuma aku ngasal aja. Ini di reset dulu ya nanti hashtagnya sebenarnya. Oke, nah oke, dah. Oke ini bagus, udah 30 juta. Oke, bawah, boleh bawah, sorry. Device-nya, ini kalau mau kamu save settingannya boleh save new di audience, kalau enggak ya udah. Tapi gini, Kak, kalau mau di next harus di save nggak harus. Tapi kalau misalnya kamu mau jalanin iklan lagi, nanti ya kamu setting-setting lagi. Gitu aja intinya. Nah oke, ke bawah, kontekstualnya, full inventory, oke ini nggak perlu. Oke, bawah. Nah schedulingnya nih terserah. Kan tadi Altem ya. Jadi 500.000 tuh selama lama-lamanya. Selama 7 hari misalkan. Contoh ya. Jadi bagusnya pakai daily atau lifetime, Kak? Atau mendingan samain aja kayak Meta Ads gitu pakai daily? Aku sih kalau misalkan daily minimal 200 ribuan. Kalau lifetime sebenarnya nggak begitu masalah ya. Tapi aku gini, aku punya patokan kalau beriklan itu minimal 50.000 untuk kita tahu efektif atau enggak. Di Broad nggak masalah sih, Mas. Mas Andri. Oke, coba. Udah diatur seminggu. Mas, ini nggak apa sih, 500.000 seminggu. Berarti kan seharinya lebih dari 50 ribuan ya. Mm-mm. Nggak apa-apa, gitu. Aku justru lebih sering lifetime akhir-akhir ini. Udah aku set buat seminggu, Kak. Oke, baik. Oke. Bawah. Sorry. Ke bawah. Nah,
Ini bit controlnya. Jadi gini, bit control kalian masih ngeh yang ini nggak yang aku jelasin di FB Ads tentang bit spending yang aku bilang high atau kita ngatur cost-nya. Ya, jadi kalau kalian ngatur ini contoh misalkan Kak Hasni ngatur 1.000 nih. Jadi buat dapat 1.000 thousand per thousand impression berarti CPM ya. Ya, ini berarti KPI-nya atau gampangnya kinerjanya kalau misalkan jangkauan tuh dilatih dari per 1.000 jangkauan tuh berapa harganya. Nah, idealnya sih di bawah 20.000 atau 20.000 tuh udah bagus banget gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi tergantung dari industrinya sih gitu. Kalau misalkan ditanya Mas, bagusnya gimana? Aku lagi-lagi bakal bilang iklan itu tergantung industrinya. Ngiklanin rumah beda dengan ngiklanin snack gitu ya. Nah, ini misalkan kalau misalkan diatur bid controlnya nanti Kak Hasni itu iklannya bakal mandek gitu aja. Jadi di no setting aja bawa-bawa gitu. Tapi kalau misalkan ikhlas uangnya hilang segitu ya udah gitu. Tapi kalau misalkan Kak aku nggak ikhlas kalau uangnya hilang, kalau misalkan iklannya belum belum efektif ya udah di setting bid controlnya. Jadi gitu ya. Oke, next dulu. Oke. Kak, tadi maksudnya rela apa duitnya hilang pakai bit control itu maksudnya gimana ya, Kak? Contoh gini, kamu kamu buat ngeluarin biaya 1.000 per 1.000. Jadi gini, metriknya kan beda-beda nih. Karena kamu punya rates, itu kamu metriknya CPM. Jadi ada cost per miles, ada cost per click, cost stroke rate gitu. Nah, itu ya karena aku belum ajarin gitu ya. Mungkin nanti kita kasih pertemuan tambahan buat baca datanya. Tapi gampangnya adalah kamu KPI-nya karena rates itu adalah per 1.000 gitu. Jadi kamu kamu bayar berapa per 1.000 orang. Contoh gini, aku punya punya contoh ya, aku punya budget 100.000. Jadi tiap metrik beda-beda ya jangkauannya. Tiap settingan beda-beda ya, tiap tujuan beda-beda metriknya. Aku punya anggaran 100.000 rupiah. Aku dapat 100.000 view. Ya, per 1.000 view-nya berapa berarti? Misalkan per 1.000 view-nya aku 1.000 rupiah kan berarti? Ya nggak sih? Benar nggak? Iya kan? Karena satu view-nya Ya, 1.000. Ya, ya. nah berarti aku tuh 1.000. Berarti CPM aku tuh 1.000. CPM aku 1.000. Gitu. Nah, per thousand-nya itu berarti aku, nah 1.000 per thousand gitu. Nah, kalau misalkan contoh iklannya berjalan. Ketika kan aku udah kasih settingannya, udah kasih jelasin yang bid waktu di Facebook kan. Kalau iklan tuh enggak yang cost-nya itu naik terus, enggak. Jadi cost-nya naik turun cost ya biayanya gitu. Dan kita nggak bisa ngontrol itu. Sama kayak detak jantung. Kalau kalian pernah lihat di rumah sakit atau di film-film detak jantung yang net 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 yang naik turun, nah itu mirip kayak cost di iklan gitu ya. Dia nggak datar, dia nggak naik banget gitu ya. Dia nggak naiknya bagus banget nggak. Naiknya pun juga turun naik ya. Kayak gelombang longitudinal gimana ya? Gelombang longitudinal. Gini deh kayak ombak gitu, kayak ombak. Jadi naik kadang habis naik naik terus nih. Nanti nyampe ke titik yang udah segitu-gitu aja. Nah, ketika nantinya kamu setting misalkan kamu kasih batasnya 1.000 nih, kasih batasnya 1.000 gitu. Karena kamu targetnya segitu. Dengan 100.000 rupiah kamu berharap dapat 100.000 view. Nah, berarti kamu kan targetnya 1.000. Kalau nantinya iklan itu berjalan baru 10 menit, tapi iklan itu udah nyentuh per 1.000 view itu kamu harus bayar 900 perak. Oke, nah iklan itu bakal mandek. Iklan itu bisa aja yang seharusnya iklan itu naik dulu ke 1.300, baru nanti turun lagi ke 900 perak. Nah, dia nggak bakal berjalan tuh. Gampangnya dia jaga batasan sampai uang kamu tuh nggak keluar sebanyak itu gitu. Tapi biasanya iklannya mandek. Maksudnya mandek adalah dia nggak bakal bergerak karena ada batasannya
gitu. Nanti aku coba kasih apa ya, si visualisasi dengan grafik lagi deh. Gitu nggak maksudnya? Gini deh, kayak kamu misalkan kayak kita nih, kita setting paket data gampangnya. Kita setting paket data. Batasan buat paket data 10 gigabyte. Tapi kita punya kuota 20 gigabyte. Ketika kuotanya udah 9,9999 gigabyte, kita mau akses video. Akses videonya yang 1 gigabyte. Bisa nggak ke download? Kira-kira. Tapi kita punya kuota 20 gigabyte, tapi kita kasih batasan pemakaian kuotanya. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kayak gitu logikanya. Masuk nggak kira-kira? Oh, berarti Jadi, intinya hmm, kalau misalnya nggak pakai yang bit tadi, tapi kita misalnya pakai budgetnya yang daily gitu, Kak. Misalnya yang daily 100.000 per hari. Nah, berarti nanti kayak yang kakak bilang itu, yang grafiknya bakal naik turun terus ya. Jadi nggak menentu gitu, view-nya berapa. iya betul, gampang itu. View-nya nggak menentu berapa, reach-nya berapa. Kalau karena kita ininya jangkauan, view-nya nggak ini berapa, jadi kita serahkan apa adanya ke TikTok. Tapi itu justru lebih bagus. Gampangnya kita gini, beriklan itu gampangnya kita tahu kalau sakit dibandingkan itu nggak sakit. Maksudnya kita tahu kalau iklan kita salah daripada kita nggak tahu kalau iklan itu nggak salah. Kalau kita kasih settingan bid tadi, ya biarpun itu ngejaga budget kita, ngejaga saldo kita, ya tapi kita nggak bakal pernah koreksi salahnya di mana. Contoh gini deh, misalkan iklan itu nggak efektif, baik dari videonya, baik dari settingan dan sebagainya deh, gitu kan banyak faktornya. Kita setting iklan. Nah, iklan itu mandek. Kita nggak pernah tahu apakah copywriting kita berhasil, apakah video kita berhasil atau enggak. Karena kenapa ya? Karena kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak kasih batasan, tiba-tiba boncos nih misalkan, taruhlah boncos gitu ya. Taruhlah boncos, mahal banget kosnya ternyata. Nah, tapi kita tahu, lebih baik kita tahu, berarti kita bisa apa? Bisa evaluasi. Tapi kalau kayak gitu kita nggak bisa evaluasi gitu. Gampangnya kayak gitu aja sebenarnya. Gitu. Jadi nggak usah disetting bitnya. Tapi kalau teman-teman mau setting atau diminta setting sama klien ya nggak masalah kan beda-beda ya tiap orang. Jadi yang penting lebih baik kita tahu iklannya sakit dibandingkan kita nggak tahu sama sekali. Itu sih paling. Oke, kamu nanya lagi, kalau misalnya kita ngesetting bid nih, misalnya bidnya 5.000 views, terus dengan budget daily kita misalnya 100.000. Berarti apakah nanti si TikTok ini bakal ngeusahain sesuai bid yang kita targetin, terus sama budget yang udah kita targetin gitu, Kak? Maksudnya bakal tercapai gitu, walaupun bid kita misalnya 5.000 atau 7.000 gitu. Hmm, Gini, sebenarnya intinya aku sih saranin kalau dari pengaturan bid itu sebenarnya baiknya nggak disetting baiknya gitu. Misalkan kamu klik nih gitu atau ke penjualan. Misalkan KPI-nya cost per klik sama penjualan berapa gitu. Nah, kamu nggak setting, baiknya nggak setting. Tapi kalau kamu setting iklannya mandek, udah gitu aja sebenarnya. Gitu. Kalau misalkan masalah rumus hitung-hitungan sebenarnya kan tadi udah ada grafiknya ya. Tapi nanti biasanya ada panduan-panduannya gitu. Nanti aku kasih panduannya gitu ya. Eh Kalau misalkan cost per mas itu baiknya berapa sih? Kalau cost per klik itu baiknya berapa sih gitu. Nah, sebenarnya tiap industri itu punya standar yang berbeda-beda gitu. Nah, dan ini agak susah sih kalau kalau deliver ke klien bilang cost per klik tuh punya standar yang berbeda-beda. Tapi aku intinya gini, intinya cost per klik itu bisa buat penjualan atau buat lalu lintas kunjungan dan cost per apa ya, cost per miles itu buat view gitu. Nah, biasanya 20.000 CPM kalau di Facebook. Kalau cost per klik itu 5.000 ya idealnya ke bawah. Ya lebih kurang dari sama dengan 5.000. Kalau CPM lebih kurang sama dengan 20.000. Dan kalau misalkan dia di atas berarti termasuknya mahal, kalau di bawah dia termasuknya murah dan bagus iklannya. Dan aku selalu peranin. Tapi kalau aku punya standar 2.000. 2.000 kalau CPM-nya berapapun bebas deh. Mau CPM-nya 50.000,
nggak masalah. Tapi konteksnya sebenarnya gini, CPM-nya mahal, cost per kliknya murah gitu, ya nggak masalah gitu. Dari aku yang penting itu adalah tiap industri kan punya kebijakan yang berbeda-beda ya. Jadi eh, beda-beda standarnya gitu. Nggak usah disamain sih, tapi standarku seperti itu. Jadi tiap industri itu beda-beda. Oke, nah paling gitu aja. Ada yang mau tanya lagi nggak masalah bid ini? Tadi bedanya CPM sama CPC itu maksudnya gimana ya Kak? Kalau yang buat beat ini yang CPM atau CPC? CPM, karena ini buat view. Berarti kalau misalnya nggak pakai beat, CPC berarti ya Kak? Iya betul. Oh, oke, makasih Kak. Oke, ada lagi? Dari aku udah Kak aman. Oke, baik. Boleh di next aja dulu. Ini use videonya pilih ya nanti karena ini oke bawah, 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 bawah. Nah ini bisa upload, dia bisa dari library, bisa dari create. Nah nanti kita tinggal submit aja deh. Nah ini udah bisa beriklan gitu. Kalau ini view ya, jadi nanti bisa pilih videonya atau upload videonya gitu ya. Nah oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira tentang TikTok Ads Manager ini? Ini jauh lebih efektif, tapi memang agak sedikit mahal sih, gitu aja. Gitu. Tapi aku mau bilang kalau buat belajar-belajar, aku saranin sebenarnya apa ya, di di kalian itu coba pakai boosting dulu 30.000. Kalau memang ada rezeki lebih 15.000 buat coba-coba iklan gitu. Kalau ada rezeki lebih gitu ya pakai TikTok Ads Manager gitu. Biasa sekali cobain beriklan. Nanti videonya udah pernah ada, cuman kalau misalkan nanti di recordingnya expired, nanti aku buatin lagi gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dari Hasni, dari teman-teman yang lain aman nggak? Kalau mau ada yang ditanyain boleh banget kok. Kak mau nanya untuk yang Spark Ads ini maksudnya gimana ya? Yang identity. Em, Sebenarnya biasanya kalau misalkan dari kamu pengen ke klien, bisa pakai Spark Ads. Jadi minta akses. Ya, aku belum belum praktekin yang klien ya. Jadi kalau misalkan contoh, aku buat contoh ya. Ini biasanya aku gunain buat call management gitu. Misalkan aku endorse Bambang Pamungkas. Nah, nah dari Bambang Pamungkas itu pas di endorse ternyata videonya emang nggak banyak view-nya. Ya, emang biasanya kan video endorse nggak banyak kan ya. Nah, tapi aku pengen video-video yang di akun Bambang Pamungkas, ya di ads, ya diiklanin sama aku. Nah, aku pakai Spark gitu. Nanti aku tinggal masukin kodenya aja. Jadi Bambang Pamungkas nanti bakal setting kodenya. Biasanya influencer paham kok. Influencer paham kok. Influencer paham apa ya? Paham dia itu harus gimana biar iklannya bisa disetting gitu. Oke, aman sampai sini. Ada yang mau tanya lagi dari teman-teman yang lain? Boleh kalau mau ditanyakan.
Oke, baik. Kalau ada pertanyaan mungkin dari Atika boleh dibantu untuk absensi. Dari Kasni gimana? BTW thank you ya udah mau coba praktek. Iya, sama-sama, Kak. Dari Kak Subani, dari Kak Lela tuh ada yang mau tanya nggak kira-kira? Kak, untuk yang set custom identity ini, apa sama kayak yang Spark Ads atau gimana, Kak? Oh itu nggak perlu. Jadi kalau misalkan pakai pakai video sendiri nggak perlu set custom identity sih. Nggak- Maksudnya pakai video sendiri, berarti pakai video yang aku upload di sini ya? Iya betul. Jadi misalkan kamu upload di akun ABCD. Nah, kamu pengen ngikanin akun kamu di ABCD pakai akun iklan ABCD. Nah, itu nggak apa nggak perlu pakai create identity, nggak perlu pakai Spark, nggak perlu kasih kode generate dan sebagainya karena udah tersambung kan. Tapi kalau misalkan kamu ngikanin video orang lain yang di luar itu ya kamu harus masuk gitu ya, ya ke bukan masuk ke akun dia tapi gampangnya dapat akses buat ngiklanin akun dia gitu. Jadi pakai custom identity gitu. Ya. Kalau flow-nya agak susah sih kalau dijelasin dengan mulut ya. eh dia nanti bakal kasih kode generate gitu. Kalau influencer atau call paham kok gitu. Jadi mereka kalau kamu tanya influencer, biasanya mereka bakal ada ada red ada red gini. Video VT selamanya, video VT 30 hari, video plus diiklanin. Padahal cuma nambah bisa diiklanin itu nambah 150.000 bisa-bisa. Ya, ada yang bisa nambah 1 juta. Padahal cuman setting kode generate gitu. Itu sebenarnya cuma bener bagi kode generate aja gitu dari merekanya. Gitu deh. Oke. Aman kira-kira? Oke, aman, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, untuk yang generate video ini, yang ini bukan sih, Kak, menunya atau beda lagi? Sama aja. Bisa dari situ juga. Oh, berarti walaupun kita udah, misalnya ininya dicentang, terus yang set custom identity, yang add details-nya, oh berubah ya? Hmm. Oke, nggak jadi, Kak. Makasih. Jadi sama aja sebenarnya. Kalau kalau kamu baca di panduan TikTok Ads itu kan nanti dari itu ya dari bahasa Inggris gitu ya settingannya kalau misalnya kan settingan defaultnya sama bahasa Inggris. Nah dia tuh ya native ad format that allow brand to create campaign that leverage bla 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 gitu. Nah itu nanti jadi kita bakal gunain use organic post by others creator with their permission sama aja sih sebenarnya sama generate code. Bedanya kalau generate code itu mereka kirim kode, kita setting. Kalau Spark Ads itu kita yang minta duluan gitu. Jadi kode generate itu kalau dia share, aku share ke kamu. Ya, tapi kamu share ke Kak Lela gitu. Ya, Kak Lela bisa nge-ads si A gitu. Nge-ads aku gitu. Tapi kalau Spark Ads itu kamu yang ngajuin ke aku, nanti misalkan requestnya begini di ACC sama aku ya udah gitu di ACC sama aku kodenya sekian di ACC sama aku
masuk gitu ya. Bisa kamu bisa nge-add aku. Tapi kalau misalkan generate code, kamu nggak usah izin aku lagi karena aku udah ngasih gampangnya aku udah kasih password aku deh. Gitu. Tapi bukan password ya, tapi udah kasih kode generate videonya gitu. Bedanya itu aja sih sebenarnya di caranya aja gitu. Gitu. Kalau di panduannya ada kok Spark Ads therefore allow brands to user create content. Jadi bisa pakai akun orang lain. Oke, aman. Cuma beda di siapa yang izin dah gitu aja sebenarnya. Kalau agak ini. Eh, aman Kak, tapi cuman masih agak belum kebayang aja. Iya. Emang kalau kalau nggak dipraktekin banget, ini sih susah ngejelasinnya juga bingung gitu. Ngejelasinnya aku juga bingung gimana ya ngejelasinnya gitu. Karena kalau misalkan dipraktekin langsung kan dari kamu ke akunya atau dari kaliannya kan bisa ini kan, bisa apa? Bisa bisa tahu nih cara-caranya gitu. Ya. Saya kalau FBS misalkan kalian lebih lebih apa? Lebih paham gitu. Iya, soalnya FBX pernah nyoba juga sih Kak, nyoba langsung. Iya. Kalau TikTok Ads nggak ini kan. Dan kalau misalkan mau handle video orang lain kan harus bilang ke orang lain dulu, harus ada bahan percobaan gitu. Nanti dia coba aku jadwalin ke tim, boleh nggak kira-kira? Oke, ada lagi yang mau tanyain? Agak pusing ya, tapi TikTok Ads paling worth it kok. Kalau kalian mau keuntungan yang banyak sebenarnya di TikTok Ads. Oke, aman ya? Oke, kalau aman, oke karena udah jam 8, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa dipraktekin. Kalau ada error dan sebagainya, boleh di chat aku. Nanti aku coba kirim video yang buat camp bulan lalu. Ya, saya akhirin pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Makasih juga buat Kak Hasni. Kalau ada kendala di tugasnya, boleh di call aja. Ya, tapi di chat dulu ya. Di chat dulu, misalkan Kak,